Selamat siang, Ibu Mondore dan juga teman-teman. Pada siang hari ini, saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan mengenai extraneous variable. Pertama-tama saya akan menjelaskan apakah itu extraneous variable. Seperti pelajaran kita yang sebelumnya, extraneous variable itu merupakan suatu faktor-faktor yang tidak fokus terhadap eksperimen tersebut, tetapi extraneous variable itu juga memberikan pengaruh terhadap hasil dari eksperimen kita. Nah, extraneous variable ini sering membuat eksperimen kita itu menjadi tidak valid karena adanya pengaruh dari extraneous variable. Oleh sebab itu, kita membutuhkan teknik-teknik untuk mengontrol extraneous variable ini, menghandle extraneous variable ini sehingga tidak mempengaruhi eksperimen kita. Ada 4 macam extraneous variable. Yang pertama adalah physical variable. Yang kedua adalah social variable. Yang ketiga personality variable. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah context variable. Dan hari ini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu physical variable. Physical variable itu adalah aspek dari situasi tes yang membutuhkan kontrol atau membutuhkan handle dari kita sehingga kita tuh dapat mengontrol physical variable tersebut. Contoh-contoh dari physical variable itu dapat kita lihat, kita contohkan seperti suara bising, terus juga dapat seperti pencahayaan dari ruangan, kemudian juga suhu atau temperatur suatu ruangan. Namun kita dapat mengontrol extraneous physical variable tersebut. Ada 3 teknik untuk mengontrol physical variable tersebut. Saya akan menjelaskan yang pertama. Teknik yang pertama, ketika kita ingin mengontrol extraneous physical variable itu, dapat kita lakukan dengan melakukan elimination. Apakah elimination itu? Elimination itu merupakan teknik yang betul-betul menghilangkan extraneous physical variable tersebut dari situasi eksperimen kita. Contoh-contoh yang dapat digunakan contoh-contoh extraneous physical variable yang dapat dikontrol dengan menggunakan elimination itu seperti suara bising atau suara ribut. Contoh dalam kasus itu, misalnya ketika kita ingin melakukan sebuah eksperimen dan eksperimen ini dilakukan di sebuah kelas dan dibutuhkan ketenangan dan dibutuhkan ketelitian untuk mengerjakan tes tersebut, sehingga diusahakan tidak boleh ada suara bising atau suara ribut yang mengganggu jalannya eksperimen. Oleh sebab itu, kita dapat menghilangkan atau mengeliminasi suara bising itu dengan menempelkan atau membuat pengumuman di depan pintu dengan dengan menuliskan tolong jangan ribut atau mohon tenang karena eksperimen sedang berlangsung di ruangan ini. Jadi orang-orang yang berada di luar ruangan akan respect sehingga mereka dapat menjaga ketenangan mereka dengan tidak membuat keributan atau membuat hal-hal yang dapat mengganggu eksperimen itu berjalan. Namun, apakah yang terjadi apabila kita tidak dapat menggunakan teknik elimination untuk extraneous physical variable? Maka kita dapat melakukan teknik yang kedua, yaitu constancy of condition. Apakah constancy of condition itu? Constancy of condition itu berarti kita itu mengontrol extraneous physical variable dengan tetap menjaga semua aspek kondisi treatment kecuali independent variabelnya. Apakah maksudnya itu? Maksudnya itu kita itu tetap menjaga situasi-situasi atau menjaga variabel-variabel itu sebisa mungkin. Jadi tetap
stabil. Kita tidak melakukan eliminasi atau melakukan perubahan-perubahan. Contohnya itu seperti ketika kita akan melakukan sebuah eksperimen, karena kita tidak mungkin mengganti wallpaper ruangan itu dengan sama dengan yang ruangan lain, maka lebih baik apabila kita hanya menggunakan satu ruangan saja untuk melakukan eksperimen tersebut. Jadi eksperimen yang dilakukan itu tetap dilakukan di satu ruangan yang sama, karena takutnya apabila dilakukan di ruangan-ruangan yang berbeda akan ada extraneous variable, yaitu berupa mungkin pencahayaannya ada di ruangan yang satu kurang tapi ruangan yang satu bagus. Nah, itu juga dapat mempengaruhi hasil eksperimen kita. Maka untuk mengontrol extraneous variable itu kita dapat melakukan eksperimen itu di kelas yang sama. Oke, namun apakah yang terjadi? Apakah yang harus kita lakukan apabila teknik yang pertama dan yang teknik kedua ini tidak dapat kita lakukan untuk mengontrol extraneous variable? Contohnya itu misalnya ketika kita akan melakukan eksperimen, dan ketika kita melakukan eksperimen subjeknya itu berhalangan hadir. Dia tidak dapat mengikuti waktu yang sesuai dengan berlangsungnya eksperimen. Maka kita dapat menggunakan teknik yang ketiga. Teknik yang ketiga atau teknik yang terakhir itu adalah balancing. Balancing itu berarti kita tuh mengontrol extraneous physical variable dengan mendistribusikan efeknya dengan kondisi treatment kita. Maksudnya apa? Maksudnya itu kita mendistribusi kita itu mengontrol extraneous physical variable itu dengan menyamakan efek-efek itu dengan kondisi treatment yang ada. Contohnya itu ketika misalnya kita melakukan eksperimen dan ada subjek yang berhalangan hadir saat berlangsungnya eksperimen, maka kita dapat melakukan, yaitu misalnya dengan membagi dua kelompok subjek. Jadi sebagian kelompok yang satu akan mengikuti eksperimen sebelum makan siang, sedangkan kelompok yang sebagiannya lagi, kelompok yang dua ini dapat melakukan atau mengikuti eksperimen sesudah makan siang. Jadi semua subjek dapat mengikuti eksperimen itu dengan baik, namun eksperimen ini tetap harus dilakukan di ruangan yang sama sehingga dapat menghindari munculnya extraneous variable yang lainnya. Jadi teknik apa yang harus kita lakukan? Teknik apa yang harus kita pilih? Yang pertama, eliminasi extraneous variable itu apabila memungkinkan. Jadi kita hanya melakukan eliminasi apabila variabel tersebut memungkinkan untuk kita eliminasi. Nah, yang kedua, kita harus tetap menjaga kondisi yang konstan, di mana ketika eliminasi itu tidak dapat kita lakukan. Yang ketiga, balance the effect of extraneous variable, yaitu kita menyeimbangkan efek dari extraneous variable apabila kita tidak dapat menjaga kestabilan dari kondisi eksperimen kita tersebut. Nah, inilah teknik-teknik apabila kita ingin mengontrol physical variable. Dan berikutnya akan disampaikan oleh teman saya mengenai social variable.